Kebakaran itu disebabkan karena adanya hubungan arus pendek di lantai kantor Bapak. Iya, saya paham, Pak. Tapi menurut Bapak, aneh nggak sih? Masa kebetulan korslet itu hanya terjadi di lantai kantor kita? Di lantai-lantai lain enggak loh? Saya rasa ini pasti ada kesengajaan, Pak. Kami sudah selidiki, dan kami tidak menemukan adanya unsur kesengajaan. Kebakaran itu murni disebabkan karena konsleting listrik. Dan kemungkinan besar saya tahu pelakunya siapa, Pak. Orang itu bernama Rizky Valero. Saya akan buat catatan, saya akan buat laporan mengenai orang ini. Baik, laporan Bapak akan kami terima. Mending kita nunggu suami-suami kita aja di sini, Put. Biar mereka selesai sama urusan mereka. Daripada kita nunggu di rumah lo, dengerin nyirannya si Mel. Bedek, tau nggak? Gue juga kok, Cid. Setiap hari gue dengerin omongan dia nyakitin gue, itu bener-bener bikin gue nggak betah banget di rumah. Ya udah, Put. Kenapa lo nggak tinggal aja di rumahnya Pangeran? Yang ditempatin sama itu, Pak Regar sekarang. Tadinya emang gue maunya gitu. Kalau perlu malah gue nyari kontrakan, walaupun rumahnya kecil nggak apa-apa. Tapi gue nggak enak sama bapak sama ibu. Mereka pasti sedih banget kalau gue keluar dari rumah. Makanya karena mereka ya gue tahan-tahan aja soal Mel. Complicated banget ya. Aduh, gue ke toilet bentar ya. Lo kalau mau pesan aja. Ya udah. Gue bentaran dong kok. Ya. Sorry, meja ini udah gue reserve. Lo duduk di meja gue. Sorry. Kamu sebenarnya siapa sih? Kenapa kamu culik saya? Lu udah dibantuin, malah kabur duluan. Jadi basah kan gue? Lo? Lo kan yang waktu itu nyelamatin gue kan dari penculikan? Ya ampun, sumpah kebetulan banget. Soalnya kan gue belum sempat bilang. Lu duduk di meja gue. Gue lapar dan gue pengen makan sekarang. Gue minta lu pergi dari meja gue. Maaf Bu, meja ini sudah direservasi sama Penny. Ibu boleh pindah ke meja lain saja. Songong banget sih nih cowok. Basa-basi kayak say hi kayak apa gitu. Malah langsung ngusir gue. Kayak nggak pernah ketemu aja sebelumnya. Silakan Bu, pindah ke meja sebelah saja. Mbak. Oke. Ya. Tapi jujur sih, gue seneng tadi dari pihak kepolisian menerima laporan gue dengan baik. Gue harap kasus ini segera diselidiki dan cepat selesai. Sebentar lagi, Rizky bakal dipenjara karena perbuatan dia. Ya, gue juga berharap hal yang sama, Ran. Semoga kasus ini cepat selesai ya, bukan malah tambah rumit. Syukur-syukur juga polisi bisa nemuin buktinya kalau kantor kita tuh yang bakar si Rizky. Karena kalau sampai enggak nih, polisi nggak nemuin buktinya, kita harus siap-siap buat perang sama si Rizky. Karena gue yakin si Rizky juga nggak bakal terima sama laporan itu. Enggak, tapi gue percaya kok, Tak. Masalah ini bakalan cepat selesai. Kita pasti akan menemukan bukti kalau Rizky emang bersalah. Dan dia yang melakukan ini semua. Anyways, gue mau bilang makasih ya sama kalian berdua. Makasih udah nemenin gue hari ini. Mendingan sekarang kita semua balik, kita istirahat. Karena kalian tahu sendiri kan, tomorrow is gonna be a long day. Kita harus ketemu sama investor, sama vendor-vendor. Dan kita harus jelasin ke mereka semua soal masalah ini. Jadi kita harus istirahat. Gue juga mau jemput Citra, Ran. Ji, di cafe teras. Dia juga di sana lagi sama Putri. Oh iya, gimana kalau kita
jemputnya ke sana bareng sama gue. Sekalian ketemu Putri. Gue sih boleh-boleh aja. Gi, Enggak, udah. Kalian berdua bareng aja deh. Gue pisah ya karena gue harus nganterin Dinda, kasihan dia udah capek banget. ya udah kalau gitu gue sama Atta duluan ya. Duluan ya, Ji. Din. Yuk. Hati-hati. Yuk. Laporan yang dia buat tadi lemah karena tidak disertai dengan barang bukti. Betul Pak, tapi menurut keterangan dari Pangeran, dia yakin kalau kebakaran tersebut sengaja ada yang berbuat dan dia menuding Rizky sebagai pemicu dari kebakaran tersebut. Ya, atas dasar dari dendam pribadinya terhadap Pangeran. Semua itu hanya keterangan dari pihak pertama sebagai pelapor, tanpa ada saksi. Sepertinya kasus ini tidak dapat kita lanjutkan. Jadi mau langsung kita close saja kasus ini Pak, atau kita selidiki lagi semuanya? Put, belum lama merit, udah berani ngelirik cowok lain. Enak aja lo. Jangan salah sangka. Cowok ini, dia yang nyelamatin gue kemarin waktu gue diculik, Cid. Dia orangnya. Cuman dia galak, agak jutek gitu. Oh iya. Tapi Put, bukannya tadi kita duduk di sana ya? Yang ditempatin sama cowok itu. Kenapa kita pindah sini? Ya itu dia. Dia ngusir gue. Katanya dia udah reserve tempat itu, makanya gue pindah ke sini. Beneran deh, sikapnya tuh jutek banget. Udah kayak Pangeran waktu awal-awal gue ketemu sama Pangeran. Bukannya itu tipe lo banget ya? Citra, tipe gue Pangeran lah, suami gue. Mentang-mentang pengantin baru, belain Pangeran mulu lu. Tapi Put, lo udah bilang makasih belum sama dia? Ya mau gimana pun juga kan, dia itu udah berjasa banget, udah bantuin lo, nyelamatin lo pas lo diculik kemarin. Iya sih, gimana pun juga kan dia udah mempertaruhkan nyawanya buat nolongin gue. Udah, terima kasih lu. Samperin. Nanti gue bayarin ya makanan sama minumannya. Anggap aja sebagai bentuk terima kasih gue sama lo, karena kan lo nolongin gue waktu itu. Maksud lo mau balas budi gitu? Gue cuma makan pasta sama iced tea. Itu nggak sebanding dengan apa yang gue lakuin ke lo. Maksudnya? Gak usah lah sok-sokan mau balas budi. Mendingan simpan duit lo, gue bisa bayar sendiri. Bil mbak. Pegang aja kembaliannya. Makasih. Tunggu deh, tunggu. Tunggu dulu dong, tunggu bentar. Kenapa sih? Emang ada yang salah ya sama omongan gue? Kan gue cuma bilang makasih doang. Dan gue bayarin lo itu dalam bentuk makasih gue sama lo. Kenapa jutek banget sama gue? Sorry, kok lo jadi marah-marah sama gue? Ya gue bukannya marah-marah, tapi gue heran aja sama lo. Kemarin tiba-tiba lo misterius nolongin gue dari penculik-penculik itu. Padahal penampilan lo juga sama mereka semua. Atau jangan-jangan lo pura-pura ya? Sebenarnya lo juga salah satu dari mereka kan yang culik gue?
Mau lu apa sih? Awalnya lu datang ke meja gue baik-baik, mau bayarin makanan gue dengan alasan mau balas budi. Abis itu lu nuduh gue jadi salah satu penculik lu. Gitu? Mau lu apa? Gini ya, kita kan nggak saling kenal nih. Mendingan urus diri kita masing-masing aja. Gue nggak ganggu lu nggak ganggu gue. Gimana? Sama satu lagi, jadi cewek kok pelin-pelan banget. Awalnya mau balas budi, sekarang malah nuduh. Sayang. Hai. Tadi habis ngobrol sama siapa? Itu loh, orang yang nyelamatin aku waktu penculikan kemarin. Oh, serius sayang? Ya udah, orangnya sekarang mana? Aku mesti bilang makasih sama dia karena udah nyelamatin kamu. Ya tadi dia ada di situ, tapi pokoknya dia jutek, terus galak. Put, lo yakin? Salah orang kali. Oh iya, BTW, bini gue mana? Ada. Pangeran melaporkan saya ke polisi sebagai pelaku pemicu kebakaran kantornya. Sangat lucu. Emangnya ada buktinya? Oke, Bapak urus semuanya. Saya mau fokus sama kerjaan baru saya, ya. Tadi telepon dari kantor. Iya. Rizky, kalau misalnya emang kerjaan dari papi aku itu ngeberatin kamu bilang aja sama aku. Nanti aku bakal ngomong kok sama papi aku. Soalnya aku nggak mau sampai kamu kecapean dan ngedrop gara-gara kerjaan ini. Enggak kok, justru saya senang dan bersemangat dengan pekerjaan baru saya. Saya juga termotivasi untuk memberikan kontribusi lebih untuk perusahaan ini. Suami, ntar kalau ada minimarket, kita mampir bentar ya. Kamu mau belanja? Aku masih ada uang kok kalau buat kamu belanja. Oh, nggak usah suami, nggak apa-apa. Aku juga masih ada sisa uang kok. Tenang aja ya. Maafin aku sayang ya. Sekarang aku jadi pengangguran kayak gini. Kan udah nyeret kamu ke masalah yang sulit kayak gini ya. Iya suami, nggak apa-apa. Yang penting sekarang kita laluin semua bareng-bareng ya. Mau sesulit apapun keadaannya. Dan kamu juga, kalaupun keadaannya sesulit apapun, kita harus laluin bareng-bareng. Dan kamu jangan lakuin hal-hal jahat. Dan ingat, jangan merugikan orang lain. Makasih ya sayang ya, kamu udah ngertiin. Sama-sama. Sayang, jadi gimana? Kalau emang kamu nggak nyaman pulang ke rumah Bapak, kita bisa kok pulang ke rumah Pak Regar. Aku yakin Pak Regar pasti akan dengan senang hati menerima kita di situ. Aku masih bingung deh, soalnya aku juga nggak enak kalau harus nolak permintaannya Bapak. Iya, tapi kan kamu juga harus pikirin kenyamanan kamu sendiri, sayang. Kalau emang kamu nggak nyaman di rumah Bapak, ya nggak apa-apa, jangan kamu paksain. Kita bisa kok pulang ke tempat Pak Regar. Sebenarnya semua omongan Mel yang bikin aku nggak nyaman. Tapi aku nggak mungkin cerita soal ini ke Pangeran. Aku nggak mau nambahin beban Pangeran, karena sekarang dia lagi kena musibah. Sayang, jadi gimana? Kita pulang ke rumah Bapak apa pulang ke rumah Pak Regar? Kita ke rumah Bapak aja ya. Aku nggak enak kalau kita nggak ke sana. Ya udah, oke. Terus gimana sayang soal kebakaran itu? Aku sih udah buat laporan ke polisi, sayang. Aku udah laporin Rizky. Semoga aja polisi bisa segera menelusuri kasus ini dan kita nemuin titik terang.